Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini nulis ingin membahas soal motor kena water hammer ya. Jadi barusan muncul ada kasus motor NMAX mesinnya jebol. Orangnya ngomong standar semua, terus apa maneh nggak ada perubahan, motornya umur masih 3 bulan. Tapi ternyata garansi klaim tidak diterima karena motornya pernah lewat banjir. Terus jadi muncul YouTube bahayanya water hammer. Ya, dari penjelasan orangnya sendiri kurang jelas ya. Infonya termasuk minim. Jadi penulis nggak tahu itu jebolnya setelah dipakai lewat banjir atau tidak. Tapi yang jelas motornya pernah dipakai untuk lewat banjir. Nah, sebenarnya jebolnya NMAX itu karena banjir atau tidak? Kalau di videonya sendiri ya, itu tidak ada bukti basah gitu. Jadi kendaraan kondisinya ya cukup kering ya, kalau nggak salah. Bannya juga tidak basah. Jadi jebolnya bukan setelah lewat banjir. Sementara itu asumsi orang-orang itu motornya jebol karena banjir. Nah, antara pernah lewat banjir dan jebol karena banjir itu sesuatu yang berbeda menurut penulis. Karena ya motor penulis ini pernah dipakai lewat banjir. Banjirnya juga cukup tinggi, setinggi CVT, tapi ya tentu nggak bakal nyampe ke lubang pernafasan ya. Penulis nggak berani kalau pakai sampai ke lubang pernafasan. Jadi mungkin mendekati lubang pernapasan, lubang hisapnya intake. Tapi penulis ya coba diakali, kakinya ditaruh di bagian depannya saluran masuk biar air tidak masuk ke situ. Biar air tidak masuk ke saluran intake. Jadi ya penulis akali itu ya terbukti sukses. Karena kan kalau lewat banjir itu ya, selama filternya standar, filternya oke ya. Kalau sampai filter itu basah kena air, motor nggak akan mau menyala. Nah, ini ya yang harus diperhatikan, motor nggak akan menyala. Nah, sebenarnya ya resiko water hammer sendiri bisa dikurangi kalau filternya itu filter standar. Jadi mungkin ada yang jual filter stainless steel. Oh, filter stainless steel itu enak, walau filternya basah mesin nggak akan mati. Tapi bagi penulis sendiri, filter itu justru jadi pengaman sehingga kalau kena banjir mesin akan mati karena ya kurang udara, karena filternya jadi sangat mampet karena kena air, mesin jadi mati. Itu menurut penulis jauh lebih baik ya. daripada nanti mesin masih nyala terus air masuk sebanyak mungkin ke dalam ruang bakar.
Yang bikin water hammer itu adalah karena air itu tidak bisa dikompres, tidak bisa dimampatkan. Beda dengan udara ya. Beda dengan udara kan, kalau udara kompresinya ya bisa 1:14 kan ya. Ukuran volume 14 bisa jadi cuma 1/14 dari ukuran semula. Kalau ya motor penulis misalnya kompresi 10,5:1 ya artinya volumenya setelah dimampatkan jadi cuma 1/10,5. Itu udara. Kalau air ya nggak bisa. Jadi air nggak bisa nggak bisa dikompres, nggak bisa dimampatkan. Jadi ya yang bikin water hammer itu adalah karena airnya menolak untuk dimampatkan, yang kemudian karena mesin itu jalan, yang terjadi adalah pistonnya yang kalah antara bengkok atau patah. Terus apa mana? Sisi lain mungkin crankshaftnya atau blok mesinnya yang kalah, akhirnya jebol. Nah, orang kalau kena itu sudah pernah lewat banjir terus diasumsi, oh kena water hammer ini. Padahal ya kalau lihat kondisi motornya seperti itu bukan habis lewat banjir, jadi lewat banjirnya sudah lama. Itu ibarat penulis pernah lewat banjir misalnya 3 hari yang lalu, terus mesinnya jebol sekarang, menyalahkan ke water hammernya. Penulis nggak tahu ya water hammernya itu apa ya bisa terjadi di beberapa hari kemudian. Jadi apakah telat? Terus water hammer apakah bisa terjadi ketika jalan sedang ya jalan lurus, jalan kencang, jalan 80-an, kondisi kering ya, dan kena banjirnya itu 3 hari yang lalu? Apa bisa begitu? Kok rasanya harusnya nggak begitu ya kasusnya ya. Water hammer kan terjadinya nggak seperti itu. Masa water hammer terjadinya delay kan ya enggak ya. Ya menurut penulis itu bukan karena water hammer. Water hammer efeknya tidak telat ya. Terjadinya water hammer itu langsung instan, langsung itu juga. Menurut penulis water hammer itu tidak terjadi ketika motor sedang jalan terus kena banjirnya 3 hari yang lalu. Water hammer tidak terjadi delay. Water hammer itu terjadinya ada 2 kemungkinan. Ketika motor sedang lewat banjir terus mesin tetap nyala, air tiba-tiba masuk sangat banyak ke ruang bakar. Tapi itu biasanya cuma terjadi kalau filternya itu masih plong setelah kena air. Kebanyakan filter standar ataupun filter yang bagus ya kalau kena air ya mampet. Jadi cuma hanya berlaku untuk mereka yang filternya misalnya filter Verox atau filter stainless steel yang lain ya. Terus dari kemungkinan kedua adalah bila motornya habis kerendam banjir. Jadi habis kena banjir, orangnya nuntun motor, atau ketika ada banjir motornya itu kerendam. Nah, langkah yang pertama harusnya kalau setelah lewat banjir, banjirnya dalam sekali, itu motor tidak langsung dinyalakan. Harusnya busi itu dibuka, terus nyalakan mesin lah. Tentu harus hati-hati karena ketika nyalakan mesin dalam bukan menyalakan ya, di starter motornya ya dalam kondisi dibuka gitu.
Ya tentu kalau bisa digoyang-goyang dulu ya, sehingga airnya keluar dari saluran intake-nya. Kan biasanya gitu, kalau motornya dituntun atau kerendam banjir, air masuk melalui lubang intake ya, kan pasti ada kemungkinan valve-nya nutup sehingga air tidak bisa mengalir turun. Nah, itu ya apa caranya lah air itu bisa keluar, air itu bisa ngocor dari ruang bakar. Kalau nggak yakin ya ke bengkel, dibuka mesinnya, karena ya pastinya oli ada kena air juga, terutama yang belakang, yang oli gardan. Memang sih ono ya, mungkin mayoritas mungkin ya, kemungkinan bahwa ketika terendam banjir, ketika motor mesin mati, itu air tidak masuk ke saluran intake. Karena ya saluran intake kalau motor matic itu lubangnya di bawah ya, kecuali beberapa merek seperti Next 2 itu air ada jalurnya menuju ke intake. Tapi kalau kayak NMAX, kayak Honda, itu udaranya kan lubangnya bawah, ada kemungkinan kedap sehingga air tidak masuk ke ruang intake, ada kemungkinan seperti itu. Tapi ya kita jangan ambil resiko, minim buka busi ya, buka busi. Tentu nyalakannya jangan lama-lama, starternya jangan lama, cek tuh sekali lihat ada air atau enggak, cek sekali lihat ada air atau enggak. Tentu kalau yang modelnya kayak Suzuki ya, yang starternya sekali sentuh nunggu mesin nyala, nah itu rada repot juga ya. Mengapa penulis nggak ngomong dari knalpot? Karena ya dari knalpot itu ya apa ya, motor Honda Beat penulis itu pernah dipakai mainan anak, air dimasukkan lubang knalpot pakai selang. Nulis awalnya nggak tahu, penulis nyalakan kok aneh ya, nggak mau nyala, jok kok nggak nyala gitu, ada yang aneh gitu ya. Terus kok suaranya juga aneh ya, kayak teredam. Terus penulis periksa, wah apa ada airnya? Penulis coba robohkan, ternyata air keluar semua dari knalpot. Terus ya ternyata setelah itu normal lagi ya, setelah air keluar dari knalpot. Nah dari situ penulis berkesimpulan bahwa knalpotnya, kalau masih knalpot standar, itu resiko air masuk lewat dari knalpot itu mustahil kayaknya ya. Karena kan di knalpot itu bersekat-sekat, lubangnya ada yang tinggi ada yang rendah. Biasanya pabrikan itu merancang yang dari depan itu posisinya lebih atas, tapi walau sebaliknya pun tetap ruangan knalpot itu bersekat sehingga sulit membuat air itu masuk dari belakang lari ke depan. Ini kita ngomong sepeda motor ya, kita nggak ngomong mobil. Karena kalau mobil itu air bisa dari belakang laju ke depan. Nah ketika lewat banjir terus ada orang yang ngayun-ngayun mobil di belakang, itu tujuannya adalah airnya biar makin lama makin masuk terus mogok. Nah kalau mogok mereka akan dapat uang bayaran dorong. Jadi pendorong-pendorong ini mencoba membuat mobil-mobil yang lewat banjir itu jadi mogok mesinnya dengan menggoyang-goyang mobilnya ketika lewat banjir. Nah kalau di motor, penulis nggak pernah nggak pernah lihat model knalpot yang langsung blong gitu ya. Yang blong itu ya knalpot racing. Jadi knalpot racing itu biasanya lebih los, nggak ada sekat-sekat, nggak model drum macam-macam, sehingga kalau banjir resiko air masuk itu jauh lebih besar. Jadi uniknya
Yang sering jadi korban water hammer ya yang knalpot racing yang pakai filter racing. Kalau pakai filter standar, knalpot standar, rasanya mustahil ya. Air masuk lewat knalpot, terus air lewat intake juga hanya terjadi kalau terendam lama motornya ya, baik dalam kondisi mati atau kondisi hidup. Jadi tindakannya kalau banjir itu kena air terus mesin mati ya, sampai intake terus mesin mati. Kalau cuma sebentar, cuma sekejap, habis itu terus bebas banjir, silahkan coba nyalakan. Tapi kalau terendam cukup lama, itu wajib buka knalpot ya, buka busi, wajib cek. Karena kalau nggak gitu ya, motor di starter bisa jebol langsung. Kalau ada air di dalam ruang bakar, langsung di starter jebol biasanya. Jadi hati-hati ya, jebol itu biasanya waktu motornya di start lagi. Nah, balik lagi ya ke kasus mesin jebol itu. Rasanya mesin jebol itu cukup sering ya. Ya ada 2-3 kasus ya, mesin jebol di Aerox dan di NMAX New. Penulis nggak pernah dengar terjadi di NMAX Old. Rasanya bukan karena materialnya ya. Jadi mesin jebol menurut penulis problemnya bukan di material, tapi di settingan ya. Baik settingan pengapiannya, AFR-nya, ataupun ya termasuk juga bahan bakarnya. Ya perlu diingat bahwa Aerox dan NMAX yang new itu kompresinya sudah 11,5 banding 1. Jadi harusnya sudah bukan pertalite bahan bakarnya. Pakai pertalite itu resiko, apalagi dalam kondisi tanpa booster, tanpa apa-apa, tanpa aditif atau tanpa alat. Motor penulis ini klasifikasinya adalah pertalite. Jadi kompresi 10,5 banding 1 itu pertalite. Tapi awal-awal ketika premium masih ada, penulis berani pakai premium. Penulis pakai premium ini juga tetap memperhatikan tanda-tanda apakah ya mesinnya ini aman atau tidak pakai premium. Penulis sudah pakai pro kapasitor, dan pro kapasitor itu ada efek meningkatkan kemampuan oktan bensin juga, walau nggak sebanyak cemenito, tapi ono lah efeknya. Jadi penulis ya berani coba premium, nyoba premium beberapa bulan ya, sampai premiumnya hilang dari pasaran. Jadi selama premium masih ada, penulis pakai premium terus. Nah, ketika pakai premium, penulis tidak menjumpai suara ngelidik. Penulis tidak menjumpai yang aneh-aneh. Konsumsi bahan bakar ketika pakai premium itu sama atau lebih baik daripada ketika pakai Pertamax. Jadi bisa dibilang nggak banyak berubah lah ya. Jadi konsumsi bahan bakar tetap, perilaku mesin juga tetap. Mungkin sempat mesin itu jadi agak mudah mati, tapi masih ya sangat jarang sekali terjadi ya. Sangat jarang terjadi. Jadi cuma misalnya habis gas kencang, terus mesin dilepas gas gitu terus berhenti, nah itu biasanya mesin mati.
Tapi kalau sudah mesin nyala, tidak terjadi mesin mati. Mesin juga tenaganya normal, dipakai kencang juga normal, nggak ada ngelidik, nggak ada berkurang gitu. Nah, penulis pernah punya pengalaman ketika oktan bensinnya kurang. Ketika oktan bensin kurang, mesin itu mudah mati. Ketika oktan bensin kurang, makin digas, makin tinggi RPM-nya, makin kurang tenaganya. Banyak. Di suara mesin juga gitu. Jadi ada muncul ngelitik, baik di RPM rendah sekali ataupun di RPM tinggi sekali. Itu ketika motor penulis spin dulu habis dyno, dilepas pro kapasitornya, lupa dipasang lagi. Efeknya seperti itu. Nah, kalau memang ya motornya itu aman ya pakai Pertalite, coba perhatikan tanda-tanda itu. Minim dari konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar ketika pakai Pertalite itu nggak boleh jauh bedanya dari ketika pakai Pertamax atau Pertamax Turbo. Pertamax Turbo lah ya, karena rekomendasinya mesin 11,5/1 itu adalah Pertamax Turbo. Jangan sampai beda jauh. Jangan sampai hitungannya lebih dari 3%. Jangan sampai lebih dari 5%. Kalau sampai bedanya 20%, nah itu ciri masalah. Baiknya jangan. Walau mungkin istilahnya orang ngomong, oh ECU-nya bisa menyesuaikan. Ya kita ingin milih amannya kan ya. Jadi ya jangan. Kalau memang konsumsi bahan bakarnya sampai turun drastis, ya lakukanlah semua usaha yang tahu ya. Ya apa carane konsumsi bahan bakarnya bisa sama. Entah pakai aditif, entah dengan merubah AFR, entah dengan memundurkan waktu pengapian. Jadi ya harus dibuat modifikasi ke kendaraannya. Kalau cara penulis ya yang pertama coba silek dulu ya, yaitu saluran udara yang masuk ke filter, bagian ductnya, bagian pipa pendek yang menuju ke filter itu diganti dengan yang kecil. Gampang ngelepasin. Tapi ya memperkecil itu tinggal diselopok, pipa kecil di situ. Memang penulis punya produknya, tapi kan dia bisa pakai pipa paralon 1/2 inci. Nggak penting pakai kumparan macam-macam. Sing penting udaranya diperkecil dulu. Terus yang berikutnya adalah gimana caranya ngebus bensinnya. Mungkin ada yang menyarankan BRG inline, BRG intang, BRG yang dimasukkan tangki, BRG yang disambungkan ke saluran bahan bakar. Nah, kalau cara penulis ya antara jam monitor dan pro kapasitor. Pro kapasitor ya sudah penulis uji, contohnya di Suzuki Spin itu ya yang ketika dilepas jadi ya kena gejala oktan bensinnya kurang, padahal ya nggak ngisi bensin sama sekali ya, nggak ada perubahan bahan bakar, cuma dilepas tok jadi muncul gejala itu. Artinya pro kapasitornya punya efek untuk meningkatkan kemampuan oktan bahan bakar. Penulis juga ya sudah buktikan di NMAX ini, sudah buktikan di mobil penulis oktan bisa turun, oktan bensinnya bisa naik, kebutuhan oktan bensin mesin bisa turun. Akan lebih gampang kalau motornya punya gejala itu, mesin mati-matian, RPM rendah, mesin ngelitik, mesin nggak enak, mesin boros, pakai oktan bensin rendah.
Nah, kalau ada gejala seperti itu, maka pakai alat apapun yang diklaim bisa meningkatkan oktan itu harus lebih irit, harus jauh lebih irit. Jadi konsumsi bahan bakar ya mendekati, misal pakai Pertamax Turbo, harus seperti itu. Pakai cara apapun lah, terserah pilih cara apa ya, tapi hasilnya harus seperti itu. Karena ya berbahaya ya, karena mesin jebol itu habis banyak. Ada biaya blok mesin, ada biaya ya ngakali blok ya. Entah apakah bisa dilas, karena ya las itu kan ya nggak bakal sekuat yang cetakan ya, karena kan itu ada dudukannya crankshaft, ada dudukannya macam-macam ya. Apakah bisa presisi kalau dilas? Nah itu kan masih jadi pertanyaan juga. Kalau bagian luar saja sih no problem, tapi kan biasanya yang jebol sampai bagian dalam-dalamnya. Beli blok mesin ya minim 2 juta ya dananya ya, mungkin sama bongkarnya, atau 2,5 atau berapa. Ya wes itu ya. Jadi untuk kasus NMAX ini penulis ya merasa ini bukan water hammer, tapi ada hubungannya dengan kebutuhan oktan yang kurang. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.